Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Mendadak Puye dan Tambir roboh tak berkutik. Ulu hatinya memar seperti bekas kena pukulan keras. Pendekar Lau berteriak memanggil penunggang kuda yang segera lenyap dalam kegelapan hutan tarik. Orang itu mempunyai kepandaian yang tinggi, Lau. Hanya dengan lemparan batu kecil, dia bisa membuat Puye dan Tambir roboh. Walaupun tidak mati, tapi lukanya itu lumayan juga belatnya. Iya. Kalau penunggang kuda itu bermaksud baik dan bersikap bersahabat dengan kita, maka tak jadi soal. Tapi kalau dia berasal dari golongan lain yang ingin memusuhi kita juga, ya terpaksa aku menggunakan lagi pedang naga puspa. Oh, Lau, suamiku. Petualangan kita di negeri yang asing ini lupanya banyak menemukan hambatan dan gangguan. Ya, bagaimanapun manisnya sebuah petualangan, dia pasti akan menyodorkan pelbagai macam tantangan. Dan bukankah tantangan itulah yang membuat kita ini menjadi penuh gairah? Lau, kau mau apa? Lihatlah saja, Mesin. Sejak dari Pantai Tuban aku berjalan kaki. Enak juga barangkali untuk menunggangi seekor kuda. Dan Puye serta Tambir sudah menyediakan 2 ekor kuda untuk kita. Maksudmu kita akan meneruskan perjalanan ini dengan berkuda, begitu? Iya. Bukankah dengan begitu kita sangat menghemat tenaga? Tapi Lau, apa kau tidak tahu bahwa aku tak bisa menaiki kuda? Kau ingin aku terlempar dari atas kuda dan punggungku menjadi patah, begitu? Kalau begitu, kita ambil saja 1 ekor, ha? Kemudian kita naiki berdua, ha? Hup, ya. Ayo, naiklah. Ayo. Lau, kita akan meneruskan perjalanan sekarang juga? Buat apa tidur di gubuk lial begitu, ha? Banyak nyamuk dan pemiliknya orang jahat. Lebih baik kita isi sisa malam ini di atas punggung kuda. Hayya, ayo, naiklah. Lau, jangan terlalu kencang larinya. Di sekitar sini banyak jurang yang dalam. Iya, kita memang tidak terlalu dibulu waktu. Mari kita berangkat. Iya. Apa yang terjadi? Puye, kau sudah sadar juga? Tambir. Ulu hatiku. Rasanya dadaku menjadi sesak. Ada orang yang membokong kita semalam, Puye. Iya. Setan belang orang itu. Dia melemparkan benda keras ke ulu hatiku. Aku juga merasakannya dan langsung tak ingat apa-apa lagi sampai pagi ini tadi. Kalau begitu, kita berdua telah pingsan sejak semalam. Ya, kita telah pingsan. Apakah kau bisa berjalan dengan baik, Tabir? Rasanya aku bisa, Puye. Tadi aku sudah melihat-lihat sekeliling tempat ini. Kuda kita tinggal seekor. Pasti dibawa orang asing itu. Sial. Iya, memang. Kita benar-benar sial. Kita harus segera melaporkan peristiwa ini pada Rakyat Dungkut. Ayo, tolong papa aku, Tabir. Nampaknya lukamu lebih parah, Puye. Nampaknya begitu. Aku sama sekali belum bisa bernapas dengan lega dan nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Sudah. Nanti juga hilang sendiri. Aku tadi juga begitu. Setelah latihan nafas sebentar, rasa sesak itu sedikit demi sedikit hilang. Ayo, kupapah kau. Kita memang harus segera melaporkannya pada Rakyat Dungkut. Ayo, pelan-pelan, Tabir. Goblok. Kalian memang goblok, tidak becus. Maafkan kami, Kakang. Kami mengaku bersalah. Kami telah berlaku sembrono
sehingga kami gagal menangkap orang itu. Ayah, bukan hanya tidak bisa menangkap orang itu, tapi kalian sudah menghilangkan kudaku juga seekor. Soal kuda, nanti akan kami cari Kakang Dukut. Kalau tidak juga ketemu, kami sanggup menggantinya. Sudah. Jangan berlagak orang kaya. Mau kalian ganti pakai apa kuda itu, ha? Maaf Kakang, kami memang bersalah. Kami siap mendapatkan hukuman. Nah, lebih baik begitu. Mengaku salah dan menyerah. Sekarang dengar. Untuk kali ini, aku maafkan kesalahan kalian yang amat tolol itu. Terima Tapi kasih. kalian harus mencari orang-orang itu. Oh, iya. Paling tidak jangan sampai mereka masuk ke desa Tebu besok. Iya. Aku tak ingin mereka mengacaukan rencana yang sudah kususun rapi. Baik Kakang Dukut. Kami akan melaksanakan perintahmu dengan sebaik-baiknya. Dan kali ini kami tidak akan gagal lagi, Kakang. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Aku mau buktinya. Lihatlah, alangkah indahnya pemandangan dari atas bukit ini, Lau. Iya. Negeri ini sebenarnya negeri yang cantik dan indah. Tanah di sini subur, segala macam tanaman bisa tumbuh dengan baik. Kulihat beberapa orang petani sudah menggunakan cara bercocok tanam yang memadai, loh. Pengailan bagus dan bibit padi ditanam dengan teratur dan rapi sekali. Bahkan di desa Pongging, aku lihat ada bangunan waduk yang cukup besar. Nampaknya petani di daerah ini sudah cukup maju. Kalau aku lihat sawah, tanaman bawang dan pohon buah-buahan yang tumbuh dengan bagus, aku ingat kampung halaman sendiri. Di sepanjang lereng bukit Homosan, ayahku juga menanam sayur mayur dan buah-buahan. Setiap musim panen tiba, banyak gerobak tengkulak datang, dan hasil panen pun segera diangkut ke kota. Suasana seperti itu sungguh menyenangkan. Iya. Mei, ada asap di sebelah sana, Mei. Iya. Iya. Mungkin ada orang, loh. Sudah sejak pagi tadi, tak kulihat manusia di sekitar tempat ini. Dan lupanya kita tersesat jalan, loh. Iya. Apakah kita ini tersesat? Sejak tadi kita belum juga menemukan jalan menuju perkampungan penduduk, Mei. Kalau begitu, kita pergi ke tempat asap itu, loh. Kalau memang ada orang, kita bisa menanyakan jalan menuju ke desa Tebu. Ayolah. Perutku juga lapar. Siapa tahu di sana ada makanan. Iya. Pendekar Lau segera melarikan kuda dan sebentar kemudian mereka sudah kembali masuk ke dalam hutan lebat. Mereka menyusuri jalan tikus dan kadangkala terpaksa turun karena semak belukar yang tumbuh rapat menghadang jalan. Akhirnya mereka tiba juga di tempat yang mereka tuju. Asap itu masih mengepul. Bau daging bakar membuat mereka terasa semakin lapar. Benar, loh. Ada orang. Lihat, di tengah dia tengah sibuk memanggang daging, loh. Iya. Lupanya dia sudah tahu kedatangan kita. Nampaknya seorang wanita, loh. Aneh sekali. Seorang wanita berada di tempat seperti ini sendirian. Wah, apa yang dicari ya, loh ya? Entahlah. Apa yang dicari ya? Dia juga mengendarai kuda. Jangan-jangan dia orang yang semalam melempar batu itu, loh. Iya. Memang benar-benar aneh negeri ini ya. Banyak orang berlaku aneh. Orang berlaku aneh tak ada jeleknya, loh. Mungkin itu selera hidup mereka.
Tapi orang jahat seperti Madangkungan itulah yang harus kita waspadai. Hanya Madangkungan sekarang tidak akan mampu berbuat jahat lagi. Tenaga dalamnya sudah habis tersedot kekuatan pedang ini. Untung ia tidak mati atau lumpuh. Paling tidak ya, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk mengembalikan tenaga dalamnya yang musnah. Hei, lihat loh. Wanita itu melambaikan tangannya kepada Allah kita loh. Aku tahu. Kau sudah lapar sekali ya. Marilah kita minta Balang sepotong 2 potong daging baka padanya. Ayo. Iya. Mengapa kalian berhenti di sana? Kalau kalian lapar, mengapa tidak langsung kemari dan makan daging burung bakar ini? Ayolah, pilih saja sendiri, paha, dada, atau sayap. Maaf kalau kami mengganggumu. Sama sekali tidak. Lagi pula, aku pun tidak senang diganggu. Ayo, makanlah. Terima kasih. Kami memang lapar dan kami tak menemukan warung yang menjual makanan. Di hutan, mana ada orang menjual makanan? Pendekar Lo dan Mesin lalu ikut makan bersama wanita aneh itu. Wanita cantik yang masih remaja usia, namun raut wajahnya nampak cukup dewasa. Ayolah, istrimu itu nampaknya belum kenyang. Sudah cukup. Aku sudah menghabiskan 2 potong dada burung. Maaf, siapakah namamu dan kau mau kemana? Kalian harus berhati-hati di daerah ini. Aku kira dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati. Ya, tapi di tempat ini harus lebih berhati-hati. Mengapa? Apakah daerah ini banyak orang jahat? Ya, begitulah. Ada sekelompok orang yang tidak memperbolehkan orang dari daerah lain memasuki desa di depan sana itu. Desa Tebu. Mengapa begitu? Rake Dukut. Nah, kau pernah mendengar nama itu? Oh, iya. Kami pernah mendengarnya semalam. Ketika ada 2 orang bermaksud menangkap kami di depan gubuk Tambil. Oh ya, siapa Rake Dukut itu? Dia orang yang tidak baik. Ya, hanya itulah yang aku ketahui. Apa? Kau ingin mengatakan sesuatu? Ya, semalam kami bertumpu dengan 2 orang anak buah Rake Dukut. Tapi mendadak ada orang lain yang tidak kami kenal merobohkan 2 orang musuh kami itu. Iya, dia melempar batu dari jarak yang cukup jauh, tepat di ulu hati mereka. Iya. Dan mereka lobo pingsan. Mungkin Wei kenal dengan orang itu. Tidak, aku tidak mengenalnya. Aku sudah kenyang. Aku harus meneruskan perjalanan. Tunggu dulu. Kenapa? Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa namamu? Apa perlunya tahu namaku? Kau hendak pergi kemana? Kalau kalian lapar, aku tak akan memberi daging bakar lagi. Kalian harus mencari sendiri. Di sini banyak burung ayam-ayaman yang jinak atau kijang. Tunggu. Dapatkah kau menunjukkan pada kami jalan ke Desa Tebu? Ya, kalian lihat 3 gugusan bukit di depan itu? Bukit? Iya, itu. Iya. 1, 2, 3. Iya. Nah, di balik bukit yang ketiga itulah Desa Tebu. Nah, selamat jalan. Hiya. Benar-benar wanita aneh. Dandannya seenaknya, seperti seorang laki-laki petani. Tapi bagaimanapun, seorang wanita tak akan sepenuhnya dapat menyembunyikan kewanitaannya. Mesin, kau sudah kenyang, Aku tahan tidak makan sampai nanti sore. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Pendekar Lo dan istrinya lalu kembali mengendarai kuda ke arah 3 gugusan bukit yang ditunjukkan wanita remaja yang aneh. Dan memang benar apa yang dikatakan wanita remaja aneh. Di balik bukit yang ketiga terdapat sebuah desa yang cukup ramai dan padat penduduknya.
Pendekar Lo dengan mudah memperoleh tempat penginapan yang cukup nyaman. Setelah membersihkan badan, makan malam dan menikmati secangkir wedang jahe, Pendekar Lo dan Mesin segera tidur dengan nyenyak sekali. Nyenyak sekali tidurku semalam. Hanya, aku pun langsung tak ingat apa-apa lagi. Begitu kepalaku menyentuh bata. Hah? Kau sudah rapi, sudah bersih, dan kau nampak segar. Aku mandi di air panculan di belakang rumah penginapan itu. Dingin sekali airnya, seperti es, tapi enak dan segar. Iya. Rasanya lelahku segera hilang lenyap. Maaf Tuan, ada 2 orang mencari Tuan dan istri Tuan. Siapa? Kami belum mempunyai kenalan siapa-siapa di desa ini. Mereka adalah Tambir dan Puya. Iya. Mereka ada di mana sekarang? Ada di depan Tuan. Lebih baik Tuan dan istri Tuan jangan keluar. Saya takut terjadi keributan. Apakah mereka memang biasa membuat keributan? Iya, begitulah. Hal itu sering mereka lakukan. Terutama akhir-akhir bulan ini. Kau tahu orang yang namanya Laki Dungkut? Laki Dukut? Iya, saya tahu. Rakyat Dukut adalah seorang pendekar yang paling disegani di desa Tebu ini. Di samping ilmunya tinggi, dia juga kaya raya. Oh iya, aku dengar Laki Dukut tidak menghendaki ada pendekar dari daerah lain memasuki desa Tebu. Hanya, apa benar begitu? Iya, mungkin begitu. Mengapa tidak boleh? Bukankah Laki Dukut bukan kepala desa sini? Apa haknya melarang orang masuk desa ini? Maaf, saya harus menyiapkan makanan untuk tamu yang lain. Maaf Tuan ya. Bagaimana Lo? Agaknya kita belum boleh merasa tenang. Iya, kita memang harus menghadapi mereka. Kau kenakan dulu pakaianmu, kemudian kita keluar menemui mereka. Ayo. Kita bertemu lagi orang asing. Sekarang kalian tak mungkin lolos dari tangan kami. Hanya, benar kata pelayan rumah penginapan ini ya. Kalian adalah orang-orang yang suka membuat keributan, Kurang ajar. Pelayan itu berkata begitu, Hanya, kalian tidak usah malah padanya. Kalau memang dia berkata yang sesungguhnya, kalau kalian mau malahlah pada kami. Hai orang asing, kau sudah berani berlagak jago di desa kami. Kau tahu apa kesalahan kalian? Pertama, kalian telah mengadakan perlawanan ketika kami akan membawamu ke rumah pimpinan kami. Dan kedua, kalian telah mencuri kuda kami. Hanya, kuda itu tergolong kuda yang bagus. Aku merasa beruntung karena dapat menikmatinya bersama istriku memutari hutang talik. Dan akhirnya sampai ke desa ini. Kuda itu bukan milikmu. Milik siapa? Kuda itu milik pimpinan kami, Rakyat Dukut. Kalau begitu, kalau Rakyat Dukut mau mengambilnya kembali, ya biar dia datang sendiri kembali. Bicaramu semakin kurang ajar. Jangan besar kepala kau orang asing. Ayo, sikat mereka. Sikat! Iya! Tambir dan Puye karena pada dasarnya masih sangat kesal dan dongkol, segera menyerang dengan bertubi-tubi. Halaman rumah penginapan di pagi yang cerah itu menjadi gaduh oleh bunyi orang berkelahi. Tambir dan Puye yang pada dasarnya masih sakit hati dan dongkol segera menyerang pendekar Lo dan istrinya. Halaman rumah penginapan menjadi gaduh oleh bunyi orang berkelahi. Ketika mereka tengah seru-serunya bertarung, mendadak seorang penunggang kuda datang dan langsung masuk ke tengah-tengah halaman. Apa maumu? Jangan kurang ajar. Ayo turun.
Dia sengaja mengganggu urusan kita, Puye. Lihat, dia malah bermain-main dengan kudanya di tengah halaman. Hai, kau sadar apa yang kau lakukan ini? Mengapa tidak? Kalianlah yang tidak sadar apa yang kalian lakukan. Kalian hanya tahu menjalankan perintah pimpinanmu untuk kemudian terima upah. Perempuan hina, mau cari perkara saja. Kalau kau tidak mau turun, kami akan berbuat kasar. Baiklah, aku akan turun. Hap! Nah, aku sudah turun. Kalian tentu akan berbuat sopan padaku sekarang? Iya. Asal kau segera minggir dan jangan turut campur urusan kami. Aku sungguh tidak senang pada orang yang suka membuat keonaran. Tak ada yang membuat onar. Kami akan menangkap 2 orang asing itu karena memang mereka mempunyai kesalahan. Apa kesalahan mereka? Kau bukan petugas. Bahkan kami belum mengenalmu. Tak ada hakmu untuk mengusut perkara ini. Cepat minggir. Kalau begitu aku terpaksa tidak mau minggir. Mereka adalah teman-teman baikku. Aku harus tahu apa kesalahan mereka. Kalau memang mereka akan ditangkap. Di desa ini bukankah ada undang-undangnya? Ada peraturannya? Jangan banyak mulut. Kau tidak berhak mengatur kami. Kami bebas melakukan apa saja di daerah kami. Oh, kalau begitu kami pun bebas melakukan apa yang kami sukai. Kalian juga tidak berhak mengatur kami. Kurang ajar. Ayo Tambir. Sasaran kita bertambah 1 orang lagi. Hiya! Ayo! Ada apa ribut-ribut di sini, ha? Apa yang terjadi? Kalian siapa? Kami petugas. Kami sudah mendapat izin dari kepala desa untuk mengadakan pengamatan di daerah ini. Oh, kami belum pernah melihat kalian. Apa buktinya bahwa kalian petugas? Rupanya kau orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Baiklah, akan kuperlihatkan suatu bukti. Nih, lihat. Rencana ini adalah bukti yang sah bahwa kami bukan bertindak atas dasar perorangan. Kami mengemban tugas dari pemerintah Kediri. Namaku Jaran Lejo. Dan 3 orang temanku ini adalah prajurit-prajurit Kediri yang ditugaskan menemani aku selama mengadakan pengamatan ke berbagai wilayah desa. Baiklah, kami percaya. Lalu, apa maksud kalian datang ke desa kami? Kami datang untuk mencari pendekar-pendekar pilih tanding. Karena itu, kalian tak perlu bertengkar dan berbaku hantam di tempat ini. Kalau kalian gemar ulah kanuragan, datanglah sekarang juga ke halaman balai desa. Di sana kalian diberi kesempatan menunjukkan kemampuan kalian sebagai pendekar. Nah, ayo bubar semua. Jangan berkelahi hanya karena perkara kecil. Ayo bubar. Awas, kalau masih ada yang berkelahi seperti orang-orang liar, kami akan bertindak atas nama pemerintah Kediri. Kalian berdua tidak ingin ikut ke balai desa? Barangkali kami akan ikut sebagai penonton saja. Ah, kau terlalu merendah. Kulihat kalian mempunyai kepandaian yang cukup tinggi sebagai pendekar. Kami hanya sedikit menguasai ilmu pukulan. Dan ya, itu kami pelajari hanya untuk membela diri di dalam setiap perjalanan. Aku lihat 2 orang itu tidak begitu senang dengan adanya pertandingan di balai desa. Iya, aku juga mendapat kesan begitu. Barangkali mereka takut dikalahkan pendekar dari daerah lain. Itu adalah akal licik Rake Dukut. Dia tak ingin pendekar dari desa Pongging, Jongan, dan Jaban datang dan ikut bertanding. Karena itu dia menugaskan beberapa orang, termasuk Tambir dan Puye, agar mencegat mereka di hutan tarik. Rake Dukut ingin mewakili beberapa desa sekaligus untuk ikut bertarung di pelataran Candi Sorabana. Sekarang menjadi lebih jelas. Lupanya Tambir dan Puye mencurigai kita. Mereka kira kita pendekar dari daerah lain yang akan ikut bertanding di candi tersebut. Iya, begitulah. Iya. Rake Dukut memang licik. Dan dia pun tak segan-segan berlaku curang dalam setiap pertandingan. Nah, aku mau pergi ke balai desa. Tunggu.
Kami masih belum tahu tentang dirimu yang sebenarnya. Apakah kau juga seorang pendekar dari daerah lain? Ha? Aku seorang pengembara. Barangkali sebutan itu lebih tepat. Aku memang senang terlibat dalam suatu kekerasan. Apakah kau yang menolong kami semalam di hutan Talik? Apa bedanya yang menolong aku atau orang lain? Lupakan saja soal itu. Mengapa kau tak mau menyebutkan siapa namamu? Namaku? Mm-mm. Namaku Angin. Nah? Angin lengan seribu. Iya. Benar-benar wanita aneh. Gadis yang unik. Iya, gadis yang sangat brutal dan berani. Ulakan, tapi sebenarnya dia baik hati. Lalu, bagaimana kita sekarang ini, Maisin? Aku ingin melihat jalannya pertandingan di balai desa. Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan berpakaian dan setelah itu kita berangkat ke balai desa. Gagal lagi. Apa yang bisa kalian laporkan padaku selain kegagalan? Dasar goblok. Maaf Kakang. Kami tak bisa melawan petugas yang terbukti diberi wewenang oleh pemerintah Kediri. Alasan saja. Memang benar Kakang. Petugas itu menunjukkan rencana pemerintah Kediri. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami bisa saja melawan. Tapi kami khawatir hal itu justru akan menyulitkan kedudukanmu di desa ini. Siapa nama petugas itu? Kalian tahu? Namanya Jaran Lejong Kakang. Dia datang bersama 3 orang prajurit Kediri. Sekarang mereka telah berada di balai desa bersama kepala desa. Apakah sudah kelihatan banyak pendekar yang hadir? Saya hitung tidak lebih dari 10 pendekar yang patut diperhitungkan Kakang. Apakah Madangkungan dari Njaban dan Pakeling dari Pongging sudah kelihatan hadir? Kakang Duku tidak perlu khawatir. Madangkungan tidak mungkin hadir karena kabarnya dia terluka dalam. Iya. Berita itu sudah sampai juga ke telingaku. Bagus. Dan Pakeling? Pakeling, konon kabarnya tidak lagi mau berkecimpung dalam dunia kependekaran. Aku tahu hal ini dari Kurantil adiknya. Bagus. Ini baru berita gembira. Berarti saingan beratku berkurang 2 orang. Tapi ada 1 orang pendekar yang patut diperhitungkan Kakang. Orang itu mungkin sudah kau kenal baik. Pendekar dari desa Congan itu maksudmu? Benar Kakang. Sokol, pendekar dari desa Jongan itu sudah hadir sejak pagi tadi. Itu soal mudah. Aku tahu bagaimana caranya mengalahkan Sokol dari Jongan. Nah, sekarang begini saja. Kau Tambir? Ya. Kau berangkat dulu ke balai desa. Aku dan Puye akan menyusul kemudian. Baik. Sekarang Kakang? Iya, sekarang. Tambir melangkah keluar menuju ke arah kuda yang ditambatkan di bawah pohon. Dan sebentar kemudian anak buah Rake Dukut itu sudah melarikan kudanya ke balai desa. Puye? Ya Kakang Dukut. Kau harus membantu aku. Aku mempunyai rencana yang cukup jitu untuk menundukkan Sokol. Apa rencanamu Kakang? Dan bagaimana aku harus membantu? Berikan pasarmu sebuah. Pasir? Untuk apa Kakang? Bukankah kita tak boleh menggunakan senjata rahasia? Berikan pasarmu sebuah. Ayo. Baik Kakang. Puye lalu merogoh lipatan bajunya dan mengeluarkan pasar. Pasar adalah senjata rahasia yang mematikan. Dia terbuat dari logam yang diruncingkan dan dibubui racun di bagian ujungnya. Untuk menggunakan senjata ini, tidak memakai busur, cukup dilemparkan dengan sedikit tenaga dalam. Karena pasar itu dipasang bulu di bagian pangkalnya yang terbuat dari bambu atau kayu, maka senjata itu bisa melesat dengan kecepatan tinggi dan lurus mengarah ke sasaran yang dituju. Ini Kakang. Iya.
Cukup satu saja. Dan kau lihat nanti bagaimana caraku menundukkan Sokol tanpa harus melukainya. Nah, dengarkan. Pertandingan ini akan segera dimulai. Siapapun boleh masuk ke gelanggang untuk memperlihatkan kemahirannya. Tapi ingat, pertandingan ini hanyalah untuk menyaring siapa pendekar yang pantas mewakili 4 desa. Desa Tebu, Jongan, Pongging, dan Jaban. Pertarungan tidak boleh sampai melukai lawan, membuat cedera yang berat apalagi membunuh. Dan barang siapa keluar sebagai pemenang, maka dia berhak mewakili 4 desa sekaligus untuk ikut bertanding di Candi Sorabana besok. Tepat pada bulan purnama. Nah, silahkan mulai. Pertandingan adu kanuragan sudah dimulai. Yang pertama kali turun adalah 2 pendekar dari desa Tebu sendiri. Pertandingan hanya berlangsung 10 jurus, disusul pertandingan berikutnya yang berlangsung lebih singkat, 8 jurus. Pada saat itulah, sebuah bayangan berkelebat ringan muncul dari tengah-tengah penonton. Bayangan yang ternyata adalah seorang laki-laki berpakaian serba hitam. Laki-laki bertubuh tinggi kekar, bercambang lebat itu ternyata dikenal sebagai Sokol, pendekar dari desa Jongan. Sokol segera melepaskan baju hitamnya dan membuang ke tepi gelanggang, diterima oleh anak buahnya. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Silahkan turun ke gelanggang. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu jalannya pertandingan yang lamban dan tidak menarik. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Lawanlah aku, Sokol, pendekar dari Jongan. Iya. Bagus. Jadi kau yang mau melawan aku. Iya. Aku Tambir dari desa Tebu yang akan melawanmu. Besar juga nyalimu, Tambir. Apa sudah kau pikir masak-masak? Sokol, aku tahu kau pendekar pilih tanding. Tapi hal itu tidak membuatku menjadi gentar. Soal adu ilmu kanuragan adalah soal memukul atau menendang. Belum tentu kau yang sudah punya nama tersebar ke 4 desa bisa merobohkan aku. Selama aku pun bisa memukul ataupun menendang. Akan kita lihat. Iya. Bagus. Kau bisa meloloskan diri dari gebrakanku yang pertama. Tapi jangan dulu kau merasa bangga dan gembira mendengar tepuk tangan mereka. Sekarang kau harus mau kerja keras kalau ingin mengimbangi kemampuanku. Sokol terus memburu Tambir dengan serangan-serangan beruntun yang cukup terarah. Tambir berusaha membendung serangan lawannya dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. 15 jurus segera berlalu, dan Sokol semakin gencar melancarkan serangan. Untuk sesaat, Tambir menjadi gelagapan. Beberapa kali dia terpaksa melompat kalau tidak ingin terkena sodokan atau tendangan kaki Sokol. Karena terus saja diburu lawannya, Tambir akhirnya melompat mundur sambil mencabut pedangnya. Kau ingin mengajakku bermain-main dengan senjata? Ayo Sokol, kita lanjutkan pertarungan dengan senjata. Aku ingin membuktikan sendiri permainan kampakmu yang konon sudah terkenal sampai ke desa-desa yang jauh. Baiklah Tambir. Permintaanmu akan kululuskan. Sokol lalu mengeluarkan kampaknya yang lebarnya melebihi 2 kali telapak tangan orang dewasa. Sambil senyum dingin, laki-laki bercambang itu memutar-mutar kampaknya. Bagaimana?
Kau sudah siap, Tambir? Silakan. Silakan mulai dengan jurus kampakmu yang pertama. Aku akan berusaha menangkisnya. Bagus. Iya. Dengan pedangnya yang besar, Tambir berusaha menahan serangan kampak Sokol yang datang bertubi-tubi. Penonton yang berkerumun di sekitar gelanggang menahan napas setiap senjata Sokol berkelebat di udara dan membentur pedang Tambir. Sokol memang ahli memainkan jenis senjata seperti itu. Gerakannya nampak ringan, diimbangi langkah dan lompatannya yang lincah. Tambir memang sebenarnya berada di bawah Sokol tingkat kemampuannya, tapi dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Melihat lawannya yang ulet bertahan, Sokol kelihatan kesal dan gusar. Karena itu, dia semakin menekan Tambir, tanpa memberi ruangan kebebasan lagi untuk berkelit dan menghindar. Pada saat pertarungan menjadi semakin seru dan berbahaya, mendadak Tambir menjerit sambil meraba dadanya. Diam! Hei, diam kalian semuanya! Sokol, apa kau tidak mendengar apa yang kuumumkan tadi di depan orang-orang? Apa kau merasa paling jago lalu berani melanggar peraturan seenakmu sendiri? Hah? Tapi, apa yang telah saya lakukan, Tuan? Kau lihat sendiri, Tambir. Lawanmu itu. Ayo lihat. Kau nanti akan tahu bahwa kau telah melanggar peraturan. Dan kalau sampai betul-betul terbukti, kau bukan saja tidak bisa mewakili pertandingan di pelataran Candi Sorabana, tapi kau harus mendapat hukuman yang setimpal. Hayo, jangan melongok saja di situ. Lihat lawanmu itu. Lihat apa yang dialaminya. Sokol pelan-pelan mendekati tubuh Tambir yang menggeletak di tengah gelanggang. Tiba-tiba wajah Sokol menjadi pucat, putih seperti kapas. Tidak. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Untuk sesaat suasana di seputar gelanggang menjadi gaduh. Kepala desa Tebu sampai maju ke tengah gelanggang untuk melihat mayat Tambir. Suasana seketika menjadi sunyi. Jaran Lejong menuding ke arah Sokol yang masih menggenggam kampaknya di sudut gelanggang. Sokol, apa kau sudah merasa paling jago hingga kau berani berbuat seenakmu atas nyawa manusia? Ayo lihat Tambir, lawan tandingmu itu. Cepat lihat. Sokol memasukkan kembali kampaknya, kemudian pelan-pelan mendekati tubuh Tambir yang diam tergeletak di tengah gelanggang. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Tidak, saya tidak membunuhnya, Tuan. Sungguh, saya tidak membunuhnya. Setelah lawanmu roboh tak bernyawa begini, kau masih berkata tidak membunuhnya, Tapi saya tidak membunuhnya, Tuan. Kau harus dihukum berat, Sokol. Tapi, Tuan, ini bukan perbuatan saya, Tuan. Kau masih mau mungkir? Pada saat itu, sebuah bayangan berkelebat muncul dari arah penonton, langsung melompat ke tengah-tengah gelanggang. Apa kau? Aku hanya salah seorang di antara sekian banyak penonton. Di sini bukan tempat menonton. Tempat menonton ada di sana, di pinggir gelanggang. Aku hanya ingin bicara sedikit, yang barangkali bisa menjernihkan peristiwa pembunuhan biadab ini. Kau bukan petugas, bukan apa-apa. Kau tidak punya hak untuk bicara. Ya, ayo turun. Mengapa kau berdiri di situ? Aku akan turun, tapi setelah bicara sedikit. Aku tak ingin melihat kecurangan bisa lolos dari penglihatan hamba-hamba hukum. Saya tidak mengerti. Mengapa Kakang Rakai Dukut membunuh Tambir? Itu hanya siasatku untuk menyingkirkan Sokol. Tapi nyawa Tambir menjadi korban. Iya. Pasarmu telah bekerja dengan baik sekali, Buyai. Tapi Kakang, bagaimana kalau... Sudahlah, diam kau. Tidak usah bisik-bisik. Kita bisa dicurigai. Bicaralah. Tapi awas,
kalau pembicaraanmu justru akan meruwetkan masalah ini. Lihat, aku menemukan senjata rahasia yang menancap di dada kiri Tambir. Senjata rahasia yang pasti dibubuhi racun pembunuh yang ganas. Lihat, aku telah mencabut senjata rahasia ini, yang bentuknya merupakan sebuah pasar. Nah, dengan pasar inilah Tambir terbunuh. Ayo, sekarang persoalannya adalah siapa yang telah melemparkan pasar ini hingga menyebabkan kematian Tambir? Aku tidak pernah menggunakan senjata pasar. Bohong! Kaulah yang menggunakan senjata rahasia itu untuk memenangkan pertandingan. Kau curang! Kau pendekar berhati licik. Sungguh. Saya tidak pernah menggunakan senjata rahasia macam begitu. Semua orang tahu, Sokol ahli bermain kampak, bukan tukang membokong dengan pasar. Soko, kalau kau ingin mewakili 4 desa, kalau kau ingin bertanding di pelataran Candi Sorabana, pergunakanlah cara-cara yang baik, yang kesatria. Tidak, aku telah difitnah. Ada orang telah sengaja melempar senjata itu untuk memfitnah aku. Tunggu. Apa betul kau tidak pernah menggunakan senjata rahasia, Sokol? Tidak pernah, Tuan. Kalau bukan kau, lalu siapa? Siapa yang tahu di antara kalian? Katakan saja terus terang padaku. Siapa orang yang biasa menggunakan senjata rahasia macam begini? Siapa yang biasa menggunakan pasar? Agaknya mereka tidak berani berterus terang. Katakan saja terus terang. Sebut nama orang itu. Jangan takut. Kami akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana Kakang Dukut? Tenang saja. Mereka bisa membunuh aku beramai-ramai, Kakang. Puye. Orang yang bernama Puye, maju ke depan. Jadi kau yang bernama Puye. Iya, benar Tuan. Saya Puye. Apakah kau biasa menggunakan senjata rahasia macam ini? Jawab terus terang. Jangan pelintat-pelintut. Kalau kau berdusta, kau bisa dihukum picis. Tahu hukuman picis kan? Kulit tubuhmu akan disayat-sayat pisau dan dibubuhi garam. Iya Tuan. Benar. Benar. Benar apa? Benar. Saya biasa menggunakan senjata pasir. Nah, kalau begitu, senjata rahasia ini milikmu. Benar, Tuan. Nah, sekarang pertanyaanku terakhir. Apakah kau yang telah melempar senjata ini dari arah penonton? Sehingga menyebabkan kematian Tambir? Tidak, Tuan. Saya tidak melakukannya. Ayo jawab yang betul. Jawab! Bong. Dia pasti bohong itu. Diam kalian semua. Diam! Kalau kalian gaduh begini, aku tidak bisa mengusut peristiwa ini dengan baik. Ayo Puye. Akuilah bahwa kau yang telah melemparkan senjata ini. Sungguh Tuan, saya tidak melakukannya. Bagaimana kau tidak melakukannya? Jelas senjata rahasia yang menewaskan Tambir adalah kepunyaanmu. Banyak saksi bahwa kaulah yang biasa menggunakan senjata rahasia macam begini. Akuilah saja Puye. Tapi saya benar-benar tidak melakukannya, Tuan. Puye, kau belum mengenal siapa aku. Jaran Lejong dulu juga orang berandalan. Jaran Lejong pernah hidup bertahun-tahun dalam dunia kejahatan. Dan aku adalah orang yang mudah panas hati. Kalau kau masih juga tidak mau mengakui perbuatanmu, aku bisa berlaku kejam. Bahkan sangat kejam. Tapi Tuan, bagaimana saya harus mengakuinya? Saya benar-benar... Bukti sudah cukup bahwa kau yang membunuh Tambir. Tidak, Tuan. Saya tidak membunuhnya. Puye, tunggu. Siapa kau? Namaku Rake Dukut. Aku turun ke gelanggang ini untuk ikut bicara atas nama keadilan.
Apa maksudmu dengan atas nama keadilan? Kukira Puye telah diperlakukan dengan tidak adil. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Iya, Puye telah ditekan. Dia telah dipaksa untuk mengakui apa yang tidak pernah dilakukannya. Apakah bukti-bukti ini belum cukup untuk mendakwa dia sebagai pembunuh? Puye tidak mungkin membunuh Tambir. Mereka adalah teman baik sejak dulu. Mereka sudah sejak lama bekerja padaku. Semua orang desa ini tahu bahwa mereka bukanlah dua orang yang bermusuhan. Mereka adalah dua orang sahabat yang setia dan selalu bekerja sama dalam banyak hal. Bagaimana Puye bisa membunuh sahabatnya sendiri? Tidak masuk akal. Marilah kita telusuri peristiwa ini dengan akal sehat kita. Kukira Puye telah menjadi korban fitnah. Mereka adalah komplotan pendekar yang suka membuat keonaran. Mereka itulah yang melancarkan fitnah. Soko! Kau atau anak buahmu pasti telah mencuri senjata rahasia itu untuk membunuh Tambir. Dengan begitu, kau memojokkan nama baikku agar kau bisa mewakili 4 desa ke Candi Sorabana. Bohong, dusta. Fitnah yang amat keji. Dialah yang memfitnah aku. Dialah yang bernafsu untuk ikut pertandingan di Candi Sorabana. Cukup! Cukup! Hentikan tuduh-menuduh di antara kalian. Agaknya persoalan ini menjadi rumit. Baiklah. Aku akan merundingkan dulu dengan kepala desa. Nah, sekarang semuanya bubar. Untuk sementara pertandingan kita hentikan dulu. Nanti sore akan kita lanjutkan lagi. Kau tidak usah khawatir. Mereka tidak akan bisa menuduhmu tanpa bukti-bukti yang kuat. Mereka hanya akan membuang-buang waktu dengan berunding-runding macam begitu. Puye, ada apa kau ini? Mengapa kau kelihatan murung? Aku tidak apa-apa. Kau tidak usah takut. Aku tidak takut. Aku hanya sangat menyesalkan peristiwa ini. Menyesal? Ya. Kau menyesal? Apanya yang perlu kau sesalkan, Puye? Sebagian dari rencanaku sudah berjalan dengan mulus. Tinggal gongnya saja yang kita tunggu berbunyi. Semua sudah lancar. Kau tidak perlu menyesal. Tambir. Kasihan Tambir. Kau menyesalkan kematian Tambir. Tambir. Dia adalah sahabat yang baik. Mengapa dia harus mati dengan cara begini? Sudahlah. Tak perlu kau sesalkan kematiannya. Bagaimana tidak, Kakang? Dia selama ini sudah bekerja dengan baik untukmu. Dia setia. Tapi... aku harus menempuh cara ini, Puye. Cara yang kau tempuh sudah melewati batas, Kakang. Bahkan kau sampai hati membunuh orang kepercayaanmu sendiri. Kau tega sekali. Kau kejam. Aku bilang sudah. Jangan bicarakan lagi soal itu. Tidak, Kakang Dukut. Aku tidak bisa dilarang membicarakan soal ini. Hati nuraniku lah yang akan berontak. Aku tidak rela melihat cara Tambir menemui ajalnya. Puye! Dia adalah sahabatku. Aku tidak akan tinggal diam. Apa maksudmu? Kakang Dukut, selama ini aku dan Tambir setia menuruti perintahmu. Kami setia menjadi gedibalmu. Kami tak pernah menolak apa yang kau suruh kerjakan. Kami tak pernah membantah. Kami tak pernah menentang. Kami tak pernah membangkang. Bahkan Tambir tetap setia sampai menjelang ajalnya di tengah gelanggang akibat kekejamanmu. Dia kau suruh melawan Sokol yang jelas mempunyai tingkat kemampuan lebih tinggi. Tapi dia tidak menolak. Dia menurut seperti seekor kerbau diberi makan rumput. Dia menurut seperti seekor kambing. Tapi apa akhirnya? Apa yang diperoleh Tambir? Kematian. Oh, Tambir. Kasihan kau sahabatku. Diam kau, Puye. Diam. Kau menyuruh aku diam, Kakang Dukut? Tidak. Aku tidak akan diam. Kejahatanmu,
kekejamanmu, kecuranganmu, kelicikanmu harus dibongkar. Dan aku yang akan membongkarnya. Puye! Puye! Kurang ajar, Puye. Dia bisa merusak rencanaku. Dia bisa membahayakan keselamatanku. Huh, dia harus menyusul Tambir. Berhenti kau, Puye. Kau tidak bisa menghalang-halangi aku. Aku sudah memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi denganmu, Rakedukut. Kau mau bekerja sama denganku atau tidak? Itu urusan nanti, Puye. Sekarang ini kau mau kemana, Karena hubungan kita sudah putus. Tak ada hakmu menanyakan aku mau pergi kemana. Puye! Kau jangan main-main. Aku tidak main-main. Aku memang sudah muak denganmu. Kau kejam seperti binatang. Kau sampai hati membunuh anak buahmu sendiri demi kepentingan pribadimu. Iya. Aku memang tega membunuh siapa saja. Apalagi orang yang ingin mencegah rencanaku. Dia harus mati di tanganku. Ya. Rakedukut, aku tahu akhirnya kau akan membunuhku juga. Tapi aku pun tak akan tinggal diam. Walaupun kemampuanmu jauh melebihi aku tak sudi menyerah. Tenanglah kalian semua. Persoalan ini semakin bertambah rumit. Lihat, sekarang 2 mayat tergeletak di tengah gelanggang ini. Yang pertama adalah mayat Tambir, dan kedua adalah mayat Puye, yang ditemukan seorang warga desa di tepi belukar tak jauh dari rumahnya. Dengan kematian Puye, maka rahasia kematian Tambir menjadi lebih gelap. Tapi kami, aku dan kepala desa Tebu ini, berikut pamong desa yang lain, telah mengambil kata sepakat. Rakedukut dan Sokol akan kami ajukan sebagai 2 orang tertuduh dalam perkara ini. Adapun siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas 2 pembunuhan itu, akan kita lihat sendiri nanti. Rakedukut dan Sokol harap turun ke gelanggang untuk diperiksa. Rakedukut, kau tentunya akan menolak tuduhan bahwa kaulah yang melakukan perbuatan keji ini. Membunuh Tambir dan Puye dengan senjata rahasia milik Puye. Tuduhan atau dakwaan tanpa bukti mencerminkan ketidakadilan. Dan kau, Sokol, kau pun pasti tidak akan menerima begitu saja tuduhan dan dakwaan ini. Saya tidak menerima karena saya tidak merasa melakukannya, Tuan. Saya tidak pernah menggunakan senjata rahasia Paser. Dan apa untungnya saya membunuh Puye? Kukira Puye terbunuh karena si pembunuh takut rahasianya terbongkar. Nah, kaulah yang tak ingin rahasiamu terbongkar. Siapa tahu kau kerjasama dengan Puye, anak buahku. Lebih masuk akal kau yang kerjasama dengan Puye. Karena dia memang anak buahmu, Rakedukut. Jangan memutarbalikkan alasan. Puye memang anak buahku. Tapi sudah beberapa kali dia menunjukkan ketidaksetiaannya padaku. Lain halnya dengan Tambir. Maka tidak mustahil dia mengkhianati aku. Orang seperti Puye hanya mengejar uang. Dengan imbalan 10-20 tali, dia akan mau saja disuruh melakukan sesuatu. Kau memang berhati busuk, Rakedukut. Sekarang kau mencoba memfitnah anak buahmu sendiri. Kaulah yang berhati culas, Sokol. Kau terlalu bernafsu mengikuti pertandingan di pelataran Candi Sorabana. Tapi kau tak mampu mengukur kemampuanmu. Kau tidak pantas menjadi wakil 4 desa. Kembalilah ke Jongan dan bertani saja di sana. Jangan lagi menjadi pendekar. Sekalipun aku tidak pantas mewakili 4 desa, tapi aku bangga menjadi pendekar yang bersih, bukan seperti Rakedukut.
Nama besarmu penuh dilumuri perbuatan-perbuatan busuk. Kaulah yang busuk. Rake Dukut, jangan berteriak-teriak seperti lagak para jago pilih tanding. Aku tantang kau berkelahi di gelanggang ini. Bagus, bagus. Memang sudah sejak lama aku menunggu kesempatan ini, Sokol. Tenang! Tenang! Kalau memang demikian keinginan kalian, baik. Mungkin hanya dengan cara seperti ini, persoalan kematian Tambir dan Puye bisa diselesaikan. Penonton bergumam dan berbisik-bisik. Mereka berkerumun di sepanjang gelanggang dan mata mereka menatap ke tengah gelanggang. Sakawuni, Maisin dan Pendekar Lau berada di tengah-tengah mereka. Lau, lihat. Lihat wajah orang itu. Orang yang bernama Laki Dukut itu. Aku mendapat kesan dia itulah yang jahat. Iya, aku juga mendapat kesan begitu. Orang yang bernama Sokol memang nampak belangasan. Tapi sebenarnya dia baik. Lain halnya dengan Laki Dukut. Dia pandai bicara dan selalu menempatkan dirinya di atas kebenarannya sendiri. Kau senyum dengan siapa, Maisin? Si angin lengan selibu itu. Oh, wanita aneh itu? Iya, dia mengetipkan matanya padaku sambil tersenyum. Entah isyarat apa yang diberikannya. Aku tidak tahu. Baiklah. Baik. Kalau cara demikian yang kalian pilih untuk menyelesaikan perkara ini, aku, kepala desa, dan semua yang menonton di sekitar gelanggang ini akan menjadi saksi. Kalian berdua boleh berlaga secara ksatria. Kalian boleh menggunakan senjata yang kalian inginkan. Bahkan kalian boleh membuat cedera lawan kalian, asal jangan sampai ada yang tewas. Bagaimana yang keluar sebagai pemenang? Yang keluar sebagai pemenang akan dinyatakan sebagai tak bersalah dan bebas dari segala tuntutan dan hukuman. Tentu saja kalau dia memenangkan pertarungan ini dengan cara-cara yang sehat. Bagaimana dengan yang kalah? Yang kalah juga akan dinyatakan bebas dari hukuman dan segala tuntutan. Kecuali dia tidak mengalami cedera apa-apa. Maka orang itu kuserahkan kepada kepala desa untuk mengadilinya lebih lanjut. Nah, pertandingan ini boleh dimulai. Langit telah kemerah-merahan dan puncak gunung Penanggungan bagaikan disepuh dengan emas. Kabut tipis melayang di seputar lereng dan angin menghembus membelai desa tebu di bawahnya. Halaman balai desa dicekam kesunyian. Orang-orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi di tengah gelanggang. Sokol berdiri dengan kuda-kudanya, sementara tangan kanannya menggenggam gagang kampak. Rake Dukut menyeringai sesaat sambil melirik ke arah musuhnya. Mendadak dia mundur selangkah, dan tiba-tiba saja di tangan kanannya sudah tergenggam sebuah rantai besi. Itulah senjata andalannya selama menjadi pendekar. Rantai besi yang ujungnya dikaitkan bola besi sebagai senjata untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sokol, agak sulit juga untuk memenuhi persyaratan pertandingan ini. Akan jauh lebih mudah seandainya aku boleh membunuhmu. Jangan terlalu sombong, Rake Dukut. Semua orang kenal permainan rantai besimu. Tapi semua orang juga mengenal dengan baik kampak yang berada di tanganku ini. Nah, marilah kita mulai dengan jurus pertama. Hai, ya, ya. Kau sudah banyak kemajuan sekarang, Sokol. Ayunan kampakmu jauh lebih cepat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau kau tidak berhati-hati, sembrono dan masih juga meremehkan aku, kau akan menyesal, Rake Dukut. Belum kau sudah merasa mendapat angin. Hah? Kau kira aku benar-benar memujimu? Hah?
Sama sekali tidak. Tidak. Tadi aku berkata begitu hanya untuk membesarkan hatimu. Kau tak mungkin bisa mengalahkan aku, Sokol. Sekalipun tangan kanan kirimu masing-masing menggenggam 2 kampak, kau takkan mampu mengalahkan Rake Dukut. Baru pertama kali ini kulihat orang sombong seperti Rake Dukut. Ayo, marilah kita lanjutkan jurus berikutnya. Kau jangan hanya bermain bajing loncat, Rake Dukut. Apakah kau sudah kehabisan tenaga, Sokol? Kau lebih muda dari aku. Mengapa tenagamu lembek seperti domba kurang rumput, Awas, Rake Dukut. Awas, Orang itu memang culang. Siapa yang kau maksudkan, Lau? Orang yang bernama Rake Dukut itu memang licik dan culang. Menurut pendapatmu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Sebenarnya Sokol bisa mengimbangi permainan Rake Dukut. Kemampuan mereka tidak selisih banyak, tapi Sokol terpancing. Rake Dukut memang sengaja membuat Sokol malah. Dengan begitu permainan, nampaknya kurang telalah dan pertahanannya menjadi lemah. Iya, kau benar, Lau. Sokol nampaknya sangat bernafsu menyerang lawannya. Dan hal itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, lihat. Selangan-selangannya banyak yang ngawul. Lupanya dia sudah sangat kesal karena dianggap enteng lawannya. Sokol memang nampak sangat kesal. Wajahnya merah dan otot-otot lengannya keluar semua. Ayunan kampaknya memang lebih dahsyat, tapi tidak pernah menemui sasaran yang tepat. Rake Dukut dengan mudah selalu bisa menepis atau menangkis dengan rentangan mata rantainya. Sokol berubah menjadi setengah gila. Wajahnya seperti terbakar dan suaranya yang serak bagaikan kauk burung gagak. Suatu saat pendekar dari desa Jongan itu lengah. Sambaran kampaknya lewat dengan keras di atas kepala Rake Dukut. Rake Dukut segera berkelit ke samping dan... Sokol mendekap dadanya. Mulutnya meringis menahan rasa sakit, sementara matanya mendelik. Para penonton saling berpandangan. Tenang! Semua tenang! Semua diam! Agaknya kehadiranku di desa Tebu ini mendapat tamparan keras. Baik, aku tidak akan tinggal diam. Jaran Lejong lalu melompat ke arah Sokol untuk memeriksa keadaannya. Kemudian matanya melotot ke arah Rake Dukut yang masih berdiri dengan rantai di tangannya. Rake Dukut, kau telah membunuh Sokol. Aku terpaksa melakukannya. Kau melanggar peraturan. Tadi telah kuumumkan bahwa kalian boleh bertarung, boleh menggunakan senjata, bahkan boleh membuat lawan cedera. Asal jangan sampai ada yang tewas. Tapi semua orang melihat bagaimana Sokol menyerangku seperti orang gila. Dia mau membunuh aku. Dia benar-benar mau membunuh aku dengan kampaknya. Tapi ternyata kau yang membunuh dia. Lihat saja mayatnya masih segar. Aku harus membela diri. Aku membunuh karena membela diriku. Jadi dalam hal ini aku tidak bersalah. Bukan kau yang menentukan bersalah atau tidak. Kau harus diadili oleh kepala desa. Sekarang mana? Serahkan senjatamu. Tidak. Aku minta keadilan. Aku jelas tidak bersalah. Aku membunuh Sokol karena dia pun hendak membunuh aku. Apakah dikatakan salah orang yang membela nyawanya yang terancam? Aku telah dipojokkan. Aku tahu. Aku tidak disukai di desa ini. Tapi kalian tidak bisa berbuat semena-mena. Rake Dukut, tidak ada yang memojokkan kamu. Kalau kau tidak terima, kau bisa membela diri di depan kepala desa. Tapi kau harus ditahan untuk diperiksa. Ayo, serahkan senjatamu itu dan ikut aku. Tidak. Jadi kau melawan? Kalau terpaksa, aku akan melawan. Kurang ajar. Iya,
Orang-orang desa Tebu serentak menyerang Rakai Dukut yang memang pada dasarnya kurang disukai karena kelicikan dan kecurangannya. Tapi Rakai Dukut tidak tinggal diam. Dengan senjata rantainya dia berusaha mematahkan gempuran lawan-lawannya. Dua orang terjungkal roboh dengan kepala pecah begitu kena sambaran bola besi yang mendesing ke sana kemari. Orang-orang desa tambah marah. Mereka pun terus memburu Rakai Dukut yang berusaha melarikan diri karena merasa terdesak. Ayo, tangkap dia! Bagaimana, Lau? Tangkap orang itu! Lau, apa yang akan kita lakukan? Mana gadis aneh itu? Entahlah, begitu orang-orang mengejar Rakai Dukut, tiba-tiba dia menghilang. Itu dia, Lau. Dia mengabulkan kudanya ke arah hutan talik. Ayo, kita ikuti dia. Ayo. Ajar orang-orang itu. Mereka mau membunuh aku beramai-ramai. Kalau tidak segera kabur, tubuhku tentu sudah dicincang habis-habisan. Untung malam segera turun. Kalaupun mereka terus mengejar, mereka tak akan bisa melihatku karena gelap. Memang malam telah turun menyelimuti seluruh hutan tarik. Kabut tipis melayang ringan seperti kapas yang direntangkan tangan-tangan halus. Rakai Dukut terus melarikan diri. Kini pendekar rantai besi itu berusaha menyeberangi sebuah padang belukar. Mendadak jantung Rakai Dukut seakan berhenti berdetak ketika melihat datangnya sebuah bayangan berkelebat ringan ke arah dirinya. Bayangan itu melompat-lompat bagaikan terbang di atas semak belukar. Celaka! Siapa orang itu? Apakah dia juga bermaksud menangkap aku? Sial! Benar-benar nasibku sial. Kalau sampai tertangkap, aku pasti dibawa kembali ke balai desa. Dan di sana, orang-orang akan menghukum aku sekehendak hatinya. Orang itu diam saja. Apakah dia mengetahui bahwa aku bersembunyi di balik semak belukar ini? Tidak. Tidak mungkin dia mengetahui. Tetapi, mengapa dia berhenti di situ? Sepertinya dia ragu-ragu hendak meneruskan perjalanannya. Dia menatap kemari. Dia menatap ke arah semak belukar ini. Dia melangkah menuju kemari. Apa yang harus aku lakukan? Hei, tikus, keluarlah dari balik persembunyianmu. Sekalipun kau mampu mengecilkan sepertiga dari badanmu yang gemuk itu, mataku tak akan bisa kau kelabui. Ya, aku tahu. Kau pasti seekor tikus yang telah membuat kesalahan, sehingga kau bersembunyi di hutan. Apa yang telah kau buat? Mencuri dendeng? Nyolong ikan bakar? Atau mengerat jempol kaki manusia? Nasibmu sungguh sial. Kau tikus yang malang. Lepas dari tangan seekor kucing, sekarang kau berhadapan dengan seekor serigala dari Gunung Lamongan. Jadi kau benar-benar seekor tikus ya? Baiklah. Kalau begitu, aku tidak terlalu berdosa kalau sampai menemukan tulang belulangmu. Karena kau hanyalah seekor binatang kecil yang sering mengganggu manusia. Tunggu! Aku bukan tikus, aku manusia. Akhirnya kau keluar juga. Dan ternyata kau tetap seekor tikus. Tikus yang menyerupai manusia. Siapa kau? Dan mengapa bersembunyi di sini? Namaku Rakai Dukut. Aku dikejar-kejar oleh orang-orang desa Tebu.
Apa salahmu hingga dikejar-kejar? Mereka menuduhku telah membunuh seseorang. Siapa yang kau bunuh itu? Sokol. Siapa Sokol? Dia seorang pendekar dari desa Jongan. Dia juga terkenal dengan sebutan si Kampak, karena senjata yang digunakan berupa kampak. Mengapa kau membunuh si Kampak itu? Kami bertanding di tengah gelanggang, di depan orang-orang banyak di desa Tebu, dan disaksikan beberapa petugas dari pemerintah Kediri. Selanjutnya Rakyat Dukut menceritakan jalannya peristiwa pembunuhan Sokol, tapi tentu saja cerita itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga menutupi kecurangan dan kelicikannya. Jadi banyak juga pendekar yang berminat mengikuti pertandingan di Candi Surabana ya? Iya, cukup banyak. Dan pertandingan yang diprakarsai kepala desa Tebu itu untuk memilih wakil dari 4 desa sekaligus Tebu, Nyapan, Jongan, dan Pongging. Dan kau terpilih sebagai pemenangnya, begitu? Iya, mestinya begitu. Tapi setelah terjadi keributan itu, entahlah. Bagaimana seekor tikus bisa terpilih mewakili 4 desa? Aku bukan tikus, aku manusia. Jangan tersinggung. Aku hanya bercanda. Tapi apakah kau benar-benar ingin pergi bertanding ke Candi Surabana? Tentu saja, aku ingin pergi ke sana. Apakah kau merasa telah mempunyai kemampuan yang cukup untuk turun ke gelanggang berhadapan dengan pendekar dari 50 desa dan 18 gunung di seluruh Japa bagian timur ini? Kau siapa? Kau sepertinya mempunyai keterangan yang cukup mengenai pertandingan di pelataran Candi Surabana. Apakah kau penggawa dari pemerintah Kediri seperti Jarang Lejong? Jangan takut. Aku bukan seorang pemerintah. Aku pendekar bebas. Namaku Ralumbu. Aku datang dari lereng Gunung Lamongan. Kau juga ingin pergi ke Candi Surabana? Banyak pendekar berminat ikut pertandingan kanuragan itu. Rata-rata mereka ingin memperoleh kedudukan dalam pemerintahan. Tapi aku tidak. Aku bertanding hanya sekedar untuk mengukur tingkat kemampuanku. Tentu banyak pendekar berkemampuan tinggi hadir dalam gelanggang pertandingan. Dengar, Rakyat Dukut. Kalau kau ingin bertanding, kau harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pendekar yang bakal menjadi lawanmu. Nah, kau pernah mendengar macan kombang dari Gunung Bromo? Aku belum pernah mendengarnya. Pendekar ini sangat kejam. Dia memiliki jurus-jurus macan yang sangat buas. Dia memelihara kuku pada jari-jari tangan dan kakinya. Kuku itu di samping berbisa, juga dengan mudah dapat mengoyak perut musuhnya seperti mengoyak kulit pisang. Mengerikan sekali. Tentu macan kombang itu punya harapan besar untuk keluar sebagai juara. Belum tentu. Masih banyak pendekar lain yang jauh lebih hebat. Karena itu sebaiknya urungkan saja niatmu ikut pertandingan. Tidak. Aku sudah kepalang basah. Aku harus ke Candi Surabana. Rakyat Dukut. Kalau hanya untuk memperlihatkan rantai dan bola besimu itu, mengapa kau harus jauh-jauh ke Candi Surabana? Lebih baik kau tunjukkan kemahiranmu memainkan senjata itu di sini saja, di depanku. Apa maksudmu, Ralumbu? Di Candi Surabana nanti, barangkali kita tidak akan pernah bertemu. Karena sudah harus gugur di pertandingan awal. Karena itu, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menentukan siapa yang harus berangkat ke Candi Surabana? Rakyat Dukut segera tahu apa yang dimaksudkan oleh Ralumbu. Maka segera dia mundur untuk mengadakan persiapan. Bulan yang sudah hampir bulat penuh muncul dari pucuk-pucuk pohon hutan tarik.
dan padang belukar itu menjadi terang oleh cahaya Sang Dewi Chandra. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka, rakyat Dukut dan pendekar dari Gunung Lamongan itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.